membaca doa. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Nah, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, dan untuk lebih baiknya lagi, silakan kepada Ananda untuk membacakan isi Al-Quran. Siapa yang mau baca isi Al-Quran? Nah, silakan Nadia. Yang lain tolong disimak ya. Jangan ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un alladzina hum anil amrihim Yang di belakang tolong disimak, jangan main. Itu tolong jangan. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Semoga dengan membaca isi Al-Quran tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Dan untuk Nadia, tolong bacaannya diperhatikan panjang pendeknya. Itu masih banyak terdapat kesalahan. Terus belajar ya. Dan yang lainnya juga ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Aryani Mazina. Kemudian Nadia Puspita. Kemudian Nadila Safira. Kemudian Fauzia. Kemudian Gadis. Saukia. Zahratus Jannah. Berarti semuanya hadir ya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalau ada sampah yang berserakan, tolong diambil, dan mejanya yang tidak rapi, tolong dirapikan. Sudah? Baik, karena semuanya sudah siap untuk belajar, baiklah, kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini, yang pertama ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas itu yang disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati ini itu disebut juga dengan sumber
yaitu tentang Al-Quran. Di sini siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Siapa itu Al-Quran? Nah, silakan Nadia. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ya, betul sekali bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu tolong diperhatikan, jangan berbicara. Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang berarti itu Qoro'a, Yaqra'u Yaqra'u, Quran, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Jadi Al-Quran menurut bahasa itu berarti dari kata qoro'a, yaqra'u, dan Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian menurut istilah Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan dalam berbahasa Arab, kemudian secara mutawatir yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya itu bernilai ibadah. Jadi itulah pengertian dari Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ini terdapat isi pokok Al-Quran tersebut, yaitu ada tauhid, kemudian ada ibadah, kemudian ada janji dan ancaman, kemudian ada jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itulah isi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran ini digunakan sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian kita akan hadis. Siapa yang tahu apa itu hadis? Nah, silakan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, ya, betul sekali bahwa hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, itulah hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, maupun yang lainnya. Nah, tolong jangan berbicara, ibu sedang menyerahkan. Tolong diperhatikan. Hadis ini digunakan sebagai sumber hukum Islam, yaitu setelah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut tidak dijelaskan secara lebih umumnya, maka hadis tersebut digunakan sebagai untuk menjelaskan lebih rinci terhadap Al-Quran tersebut. Yang ketiga, ada ijma. Siapa yang tahu apa itu ijma? Nah, silahkan
Islam. Ya, ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam. Ijma ini digunakan sebagai sumber hukum yang ketiga. Yang dasar para ulama dalam menetapkan hukum itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itulah ijma. Yang keempat adalah kias. Siapa tahu apa itu kias? Silakan Alia. Melakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan. Ya, jadi itulah kias, yaitu memperlakukan sesuatu hukum yang telah ada dalam Al-Quran kepada hukum atau persoalan baru yang ada karena adanya kesamaan ilat. Itu tolong jangan. Jadi itulah kias tersebut. Jadi al-kias ini digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Baiklah, sekianlah materi kita pada hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham terhadap materi kita pada hari ini? Baiklah, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Alia. Sumber hukum Islam yang mutlak. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dengan menggunakan bahasa Arab. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum. Kias merupakan menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilah. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu adalah sumber hukum Islam yang mutlak atau sumber hukum Islam yang disepakati. Tolong yang lain itu tolong diperhatikan. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua ada hadis, kemudian yang ketiga ada ijma, yang keempat ada jadi itulah sumber hukum Islam yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Itu contohnya ada Ikhtisan, itu ada di dalam bukunya. Dan untuk Anda semua tolong dibacakan dan dipahami agar pembelajaran kita dapat berjalan untuk minggu depannya. Dan untuk tugas minggu depan, silakan Anda semua untuk mengerjakan tugas, yaitu pada halaman 52 di buku tugasnya ya, dan dikumpulkan minggu depan. Dan untuk ketua kelasnya tolong diingatkan kepada teman-temannya agar dikumpulkan. Kemudian pada pertemuan minggu besoknya silakan letakkan langsung di meja ibu ya. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah habis. Kalau ada salah dan jangkalnya, Ibu mohon maaf. Dan bersudahi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kepada Anda untuk membacakan doa. Silakan kepada ketua kelas. Bersiap, berdoa mulai. Bismillah.